Hello everybody, welcome back to CSI Zone. Nah, lama gini kita nggak bahas tentang produk in-ear monitor. Dan kali ini kita akan bahas produk in-ear monitor terbaru dari NF Audio. Ngomongin soal in-ear monitor, biasanya kita bahas itu in-ear budget atau in-ear yang high-end sekaligus. Nah, kali ini kita bakal bahas yang beda. Apa yang beda? Langsung aja cek di short video ini. Oke, Audio Buddy, kali ini kita bakal bahas NF Audio. Mereka punya in-ear monitor ya. Ada dua tipe atau bisa dibilang dua jenis produk dikeluarkan oleh NF Audio. Mereka mengeluarkan seri NA, yakni seri earphone atau in-ear monitor yang didesain lebih untuk sehari-hari, untuk musikal, untuk mendengarkan lagu-lagu yang fun dan engaging tentu tuningnya. Yang kedua itu adalah seri NM, di mana seri NM ini dituning lebih technical, lebih mengutamakan detail-detail yang biasanya disukai para audiophile. Kali ini kita bakal bahas seri NA3. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa NA3 berarti ini adalah seri musical dan bisa dibilang ini seri NA3 essential. Artinya ini adalah produk yang bisa dikatakan adalah produk yang basic atau yang low budget menurut NF Audio. Penasaran mulai dari pembahasan apa aja? Kita mulai dari unboxing dulu pastinya. Nah, kali ini gue bakal nge-unboxing NF Audio NA3 Essential. Dari tampilannya, NF Audio NA3 Essential ini mengingatkan gue dari dimensinya ini mirip banget sama ya konsol ya. Packagingnya tuh sengaja nih kayaknya dia mau bikin ini kayak seolah-olah nih konsol game gitu ya. Di sini katakanlah ada tempat earphone yang modelnya itu mirip CD game gitu ya. Di bagian belakang langsung gua menemukan beberapa informasi menarik selain gambar monster picak ini. selain gambar monster mata satu yang cukup menarik, yang pertama itu adalah in-ear monitor ini punya konfigurasi pakai dynamic driver, yaitu double cavity dynamic driver in-ear monitor. Maksudnya mungkin adalah dual DD, dan untuk pinnya dia pakai pin QDC karena in-ear monitor ini detachable, jadi mereka tulis 0,78 ya. Tapi kalau nanti kita cek itu adalah menggunakan pin QDC yang cocok untuk in-ear KZ ataupun in-ear PRN dan lain sebagainya. Lanjut ke pembahasan yakni ergonomic desainnya. Nanti kita bahas di build quality dan fitting. Stage monitoring optimization ini yang gue suka. Jadi kalau teman-teman suka manggung, in-ear monitor ini kepake secara fungsi dia menunjang. Langsung aja kita tutup, buka, jos. Oke, di depan gue ini adalah kelengkapan dari NF Audio NA3. Apa aja yang kita dapetin dalam paket penjualan? Yang pastinya kalian dapat in-ear monitor, ada kabel, ini leather case yang dijanjiin, ada juga ear tip. Ada dua jenis. Yang pertama itu adalah atmosphere ear tip. Mungkin kalau menurut gue atmosphere ear tip itu untuk meningkatkan sound stage gitu ya, kesannya biar lebih mewah gitu. Ataupun balance ear tip yang lebih mengunggulkan masing-masing dari frekuensi respon bass, mid, dan high, dan pastinya buku manual. Itu aja sih yang bisa gua cek dari kelengkapan in-ear monitor ini. Langsung aja kita bahas mengenai build quality-nya. Nah, di tangan gua ini adalah in-ear monitor NF Audio NA3. Nah, apa aja yang menarik dari NA3 ini? Yang pertama sih menurut gua yang paling menarik itu justru dari build quality-nya. Dengan harga 1 jutaan, in-ear monitor ini hadir dengan build quality yang bisa dibilang ringan banget. Kalau dilihat yang menarik, yang bagian kedua adalah faceplate, di mana faceplate-nya ini punya ini ya, desain yang menurut gue lucu. Mereka menggunakan desain dengan karakter 8 bit ya, mungkin ini sejenis monster apa virus, gue nggak tahu ya. Lanjut, kita ke bagian depan. Ada nozzle ear tips yang desainnya itu cukup panjang dan masuk ke telinga. Jadi saya lebih nyaman pakai ear tip dengan size S ya, karena masuk ke dalam telinganya tuh cukup dalam untuk tipe in-ear monitor NA3 Essential ini. Kalau teman-teman suka ganti-ganti kabel, NA3 ini menyediakan kabel detachable dual pin, dan dual pin yang dipakai itu adalah jenis QDC. Artinya kalian bisa pakai kabel replacement dari KBIR atau KZ yang menggunakan pin QDC. Kabelnya ini lentur, non mikroponik, artinya itu kalau kena baju juga nggak berisik, dan bahannya ini copper, serta di bagian jack konektornya yang straight, lurus, dengan logo NF Audio. Oke, gue mau nyobain fittingnya apakah cocok ya ketika gue pakai untuk ya harian.
Oke, untuk penggunaan harian paling gue mentok cuma dipakai untuk ya monitoring atau monitoring video. Itu bisa juga untuk harian dengerin musik dan tentunya kerja. Gue rasa NF Audio NA3 ini cukup proper. Pertama, ketika gue pakai, fittingnya itu pas di telinga gue karena mempunyai desain seperti custom in-ear monitor. Nozzle yang masuk ke telinga gue cukup panjang sehingga gue memakai ear tip yang ukurannya small agar ceilingnya itu benar-benar pas. Overall gue nggak punya kendala ketika pakai in-ear monitor ini untuk kerja. Kalian tahu kan kalau pakai untuk monitoring biasanya dicolok ke komputer atau ke mixer atau digunakan ke sound interface. Ini aman banget karena nggak nyetrum cuy. Ini adalah salah satu keunggulan dari NF Audio NA3. Sebenarnya yang kalau ngomongin masalah itu ya bukan salah tentang in-ear-nya ya. Seperti kita bahas sebelumnya, nyetrum atau enggaknya itu tergantung bersih atau tidak listrik di rumah kita. Di grounding apa enggak, itu aja sih. Gimana kalau kita bahas suaranya aja deh? Cocok nggak sih buat kalian? Karena gue kerja sebagai ya konten kreator, bisa dibilang gue butuh in-ear monitor yang cukup keren, cukup bisa diandalin untuk monitoring atau ngedit-ngedit video. Gue biasanya sih pakai NA3 ini, karakternya aman banget. Kenapa? Karena NA3 ini dituning tanpa kolorasi yang berlebihan di beberapa frekuensi yang menurut gue signifikan atau penting banget ketika kalian sebagai mungkin video editor ataupun musik engineer dan lain sebagainya. Mulai dari bassnya itu cukup sedikit uplifted di sub bass sehingga memberikan kesan warm. Ya ini aman banget kalau teman-teman untuk monitoring dalam waktu lama. Artinya kalian nggak terlalu capek ketika dengerin in-ear monitor ini. Mid bassnya juga terkesan sedikit slow, sedikit berdecay, tapi aman juga, nggak terlalu bleeding ke vokal ataupun ke mid range, sehingga suara yang didapetin secara umum masih clear. Detailnya di mid range menurut gua separasi is okay dan juga staging ataupun widthnya cukup. Hignya nggak terlalu detail tapi justru ini menentukan nyaman atau tidaknya in-ear monitor. Pastinya kalau kalian untuk monitoring nggak terlalu suka in-ear monitor yang terlalu nusuk, karena memang kita dengerin lagu, dengerin video untuk edit itu bisa 1 jam 2 jam cuy. Jadi wajar deh kalau in-ear monitor ini bisa dibilang aman banget tuningannya. Gue nggak nemuin hal yang bener-bener membuat gue itu aduh gue capek nih dengerin in-ear monitor. Sebagai komparasi mungkin tadi gue udah singgung Live 3 secara intensitasnya lebih besar dan juga kesannya itu lebih padat. Jadi NA3 ini lebih aman, lebih sangat-sangat main di sisi aman dari sebuah in-ear monitor. Ada beberapa orang yang bilang less is more dan gue dengerin di NA3 ini demikian. Dengan pengurangan di segi low frekuensi terutama di sub bass dan mid bassnya dan di tuning lebih warm, gua gampang klik dengan lagu-lagu yang santai. Oke, gua rasa itu aja sih mungkin impresi suara yang bisa gua sampaikan untuk NA3 dari NF Audio ini. Lalu gimana sih kesimpulan dari NF Audio NA3 ini? Oke, secara umum mungkin kita bisa bilang beberapa hal penting atau yang menarik dari NA3 ini. Gue suka pertama dari looks, desainnya itu anti mainstream, yakni dengan motif atau dengan gambar karakter 8-bit tadi ya, mungkin itu gambar virus atau gambar monster atau gambar apapun itu, gue akuin idenya itu original gitu loh. Itu ide yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Masalah lain tentunya kenyamanan, gue akuin in-ear monitor ini fittingnya bagus seperti custom in-ear monitor yang nozzle-nya lebih masuk. Dan tentunya masalah suara, in-ear monitor ini bisa dibilang aman banget, cocok untuk sehari-hari, cocok digunakan di setup profesional juga seperti sound card ataupun sound interface ataupun ke DAC kalau teman-teman mendengarkan di setup portable ataupun seperti mixer, aman cuy, karena memang desainnya tadi bahannya dipilih dari bahan yang aman dari istilah nyetrum gitu ya. Oke, mungkin kalau dibandingin masalah harga, in-ear monitornya cukup head to head dengan TFZ Live 3. Dan gue secara pribadi sih lebih suka NA3 karena mungkin produk ini lebih baru, idenya orisinal, dia layak lah dapat panggung gitu ya di dunia in-ear monitor sejutaan. Jadi gimana menurut kalian? Kalian setuju? Kalau iya, kalian bisa share video ini dan like tentunya supaya teman-teman kalian tahu kalau kita punya video menarik tentang pembahasan NF Audio NA3.
Dan seperti biasa, seperti yang kita harapkan dari teman-teman semuanya adalah tetap mendukung channel ini dengan subscribe, aktifkan notifikasi lonceng biar kalian tahu kita punya video-video baru. Thank you.